Selain Abi yang membacakan, silakan dibacakan. Bacakan Nadira tahu silakan. Harapan apa? Ya, apa lagi? Cinta tanah air. Ya. Kembali dengan Ibu setelah hari Sabtu, Senin, Ibu tinggal lah, warpian lah. Nah, hari ini kita kembali belajar bersama. Mudah-mudahan tetap semangat. Semangat kita hari ini belajar? Oke, kalau semangat, ada benda-benda yang Ibu suruh dibawa dari rumah. Boleh disampaikan kan dulu? Gunting, pulpen, buku tulisnya silakan dibawa. Silakan dikeluarkan. Hari ini belajar PKN. Bawa lah guntingnya, bawa lah. Bawa. Yang mana dikeluarkan? Bukunya
kayak bukan pian jiwa, tapi nilainya Pancasila sama lah kayak kita belajar. Nilai 100, nilai 80, itulah kira-kira nilai Pancasila. Ada. Terus kayak apa nilai Pancasila? Masih belum tahu? Ini kan kita belum belajar. Hari ini insya Allah kita akan belajar apa itu nilai Pancasila. Nah, tapi sebelum kita belajar, ada beberapa waktu yang lalu Ibu pernah meminta kalian untuk menyebutkan nilai-nilai yang ada dalam makna dalam setiap sila Pancasila. Sila kita di Pancasila ada berapa? Bisa menyebutkan kah? Sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu yang pertama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang sebelah sini, sila ketiga apa bunyinya? Ajril, apa sila ketiga bunyinya, Ajril? 3. Persatuan Indonesia. Sila keempat apa? Belajar Pancasila itu? Dari kelas 1 sudah disuruh menghafal Pancasila. Setiap Senin dibaca juga Pancasila pun. TK ada juga Pancasila. Nah, jadi sebenarnya kita sudah belajar Pancasila nih lama banget sudah, tapi masih dipelajari sampai kelas 4 ini. Tapi dalam sila-sila tadi dahulu kita belum tahu apa maksudnya sila pertama, sila kedua sampai sila yang ke-5. Sila pertama yang kayak Bonpian sebutkan tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu lah apa maknanya kira-kira di ketuhanan yang Maha Esa ini? Iya, di sana kita diminta untuk sholat, percaya dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita diminta untuk sholat. Apalagi? Mengaji. Apalagi? Puasa. Apalagi? Berzakat dan banyak lagi perintah-perintah yang diberikan Allah kepada makhluknya. Sila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu lah kira-kira di kemanusiaan yang adil dan beradab ini dia apa itu kira-kira sikap yang sesuai dengan sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa nih? Apa nih? Berlaku adil dan beradab. Ada yang bisa nggak mencontohkan beradab itu maksudnya kayak apa? Iya, misalkan melewati orang yang lebih tua, contohnya guru, maka sikap kita sebaiknya adalah sopan, menunduk. Ibu lanjut sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, kalau yang ini Pak, adakah yang bisa menyebutkan? Tolong menolong. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa ya Pak? Iya, pemilihan suara, mencoblos salah satunya. Mengajarkan kita untuk musyawarah dalam mengambil keputusan. Waktu pertama kita masuk kelas 4, langsung ibu tunjuk yang jadi ketua kelas adalah Munjir. Itu kesalahan Munjir. Kita lakukan yang namanya musyawarah atau pemungutan suara. Selain di kelas, di mana adanya itu lagi? Pemilihan presiden. Ada lagi kah yang Wali kota. Sudah cukup. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa kata pertamanya tuh? Keadilan. Berarti kita harus berlaku adil. Apa itu adil? Ibu beri soal gasan Adia 100, gasan Najar 5. Adil kan Ibu? Ada. Kenapa ada? Masa itu? Karena adil itu ada yang berupa jumlah, ada yang berupa selain jumlah. Nah, jadi belum tentu jumlahnya berbeda itu adil. Misal ada yang pian kita, pian sudah SD,
Nah, waktu belajarnya beda, sangunya sama nggak? Nah, ada yang sama, ada yang kada. Kalau kada sama, apakah orang tuanya itu kada adil? Adil aja, karena menyesuaikan waktu belajarnya di sekolah masing-masing. Nah, itu adalah 5 sila dalam Pancasila. Ya apa? Apakah yang dia sebutkan tadi aja yang merupakan perilaku yang harus kita lakukan? Jadi, di sini Ibu ada pertanyaan, bagaimana cara mengamalkan sikap dan perilaku yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Hari Senin, ada janji siswa loh. Janji siswa. Satu. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akti terhadap tanah, air, dan bangsa. Setia pada dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang sebutkan setia kepada Pancasila kayak apa bentuknya? Kalau masih mengganggu kawan, kada sholat subuh, menyambati nama orang tua, apakah itu adalah contoh yang merupakan setia kepada Pancasila? Jadi kalau misalkan Pian sudah tahu setelah belajar ini mana yang merupakan perilaku yang sesuai Pancasila, mana yang tidak sesuai, baiknya yang sesuai itu diapakan? Dilakukan. Yang tidak sesuai diapakan? Yang tidak sesuai diapakan nih? Adit tahu nih bahwa kada sholat itu kada baik. Jadi harusnya Adit tahu nih mengganggu kawan kada baik. Jadi mengganggu kawan nggak enak. Ini belum jumpa. Munjir, kalau Bu Pangeran pas Ibu menjelaskan baik atau kada? Jadi kalau kada baik dilakukan kah kada? Kada. Kalau sudah bel masih duduk-duduk, baik kah kada? Kada. Dilakukan kah kada? Itu lagi. Kayak apa caranya supaya tahu dan bisa dilakukan yang baik? Yang kada baik jangan dilakukan. Itulah yang hendak kita pelajari hari ini. Selain kita tahu yang baik dan yang kada baik, kita juga bisa melakukan yang baik tadi dan meninggalkan yang tidak baik. Itu tujuan hari ini. Jadi nanti apa perilaku yang baik itu akan dilakukan karena di kehidupan sehari-hari mulai sekarang, dan yang kada baik berarti harus ditinggalkan, dihindari. Sebelum kita mulai belajar, stop dulu. Apa itu stop? Berhenti. Hentikan semuanya. Lepas pulpennya, angkat bukunya, ambil bebannya. Pokoknya tempat. Duduk dengan posisi yang paling tenang, hadap ke depan, jangan mengganggu kawan. Fokus dulu perhatiannya ke Ibu. Tolong hadap ke depan. Bersandar boleh, posisinya senyaman mungkin. Kakinya diluruskan ke bawah, bersandar. Kalau rasanya
belajar, fokus mendengarkan, kada lagi mengganggu kawan. Buka matanya. Kalau kita bisa teguring, jadi kita cukup aja dulu sampai di sini. Kita sudah berhenti tadi sebentar untuk menenangkan pikirannya. Mudah-mudahan pikirannya betul-betul terisi untuk niat menuntut ilmu, bukan yang lain lah. Ada yang kesini niatnya selain untuk belajar kan? Ada yang sudah berniat dari rumah? Udah hari ini anak mengganggu sini aja. Ada kan? Alhamdulillah. Mudahan niat baiknya untuk belajar hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan memperlihatkan beberapa tayangan video. Boleh disimak ke depan? Ada suaranya. Aduh, puisi aku. Puisi aku. Nah, yang pertama, gambar apa ini? Orang sholat. Orang sholat. Yang kedua, kebanjiran. Siapa yang menolongi kebanjiran? Yang menolongi kebanjiran siapa yo? TNI, tentara. Berkeluarga nggak kira-kira tentara? Kenapa ini mau menolongi lah? Persatuan. Yang ketiga, bermakanan kayak ini. Nah, bapak-bapak lagi berkopiah berkumpul di musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga RT 16, mohon berkumpul di masjid setelah sholat isya. Kita akan mengadakan makan bersama lah kira-kira. Habis isya nggak apa yuk? Bapak-bapaknya berkumpul yuk. Naik ronda. Ini adalah pemilihan ketua RT. Wadah pian ketua RT-nya ditunjuk oleh presiden kan? Bisa siapa yang memilih? Warga. Kayak apa warganya memilih? Pakai mencoba foto ketua RT lah. Ada duduk bersama, biasanya di masjid kah, di musola kah. Ini namanya adalah musyawarah. Tiga ini adalah video yang merupakan contoh atau sikap yang sesuai dengan Pancasila. Gambar yang pertama, gambar orang sedang sholat sesuai dengan sila pertama. Yang kedua, sila ketiga, persatuan Indonesia. Ada yang lebih condong daripada sila ketiga, sila keberapa? Lain-lain. Untuk yang gambar kedua, sila kedua, betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu artinya apa? Saling menolong antar manusia. Biar pernah lah mendengar ada kebakaran. Bubuhan pemadam itu berkeluarga lawan orang yang kebakaran. Ibarat rumahnya yang kebakaran itu kebakar habis, rugilah buan pemadam itu. Kenapa kayaknya mau menolongi dengan cepat ke sana? Karena ada rasa kemanusiaan, membantu orang yang sedang kesulitan, termasuk prajurit TNI, termasuk bubuhan yang bersedia meminjamkan pulpen kepada kawan-kawannya yang rancang ketinggalan, atau meminjamkan sesuatu yang biasanya kawannya ketinggalan. Nah, itu merupakan salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila yang kedua. Sedangkan video ketiga adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Dari musyawarah itu kita akan tahu pendapat dari masing-masing warga. Nah, sudah teralih, mari berkelompok. Hari ini ibu akan minta bukuan pijar untuk mengisi puzzle. Nah, jadi saya akan mengisi puzzle-nya. Disimak dulu lah. Boleh diperhatikan sebentar? Sebelum bukan ibu kelompokkan, nanti akan ibu bagi menjadi 5 kelompok. Berapa kelompok? 5. Alfi boleh buka? Akan dibagi menjadi 5 kelompok. Ada yang isinya 5, ada yang isinya 6 orang. Nah, apa tugasnya di dalam kelompok bersama dengan kawan-kawannya? Betul, menyusun puzzle. Puzzle ini akan ibu beri 2 lembar. Maka ibu minta untuk membawa gunting agar ini bisa digunting, dipotong, ditempel yang sesuai, didiskusikan, dimusyawarahkan bersama kawan-kawannya. Lambang sila yang pertama apa? Makna sila yang pertama apa? Bunyinya apa? Dan pengamalannya atau sikapnya apa? Jangan berhafal lah, dibaca dulu, dilihat ini cocoknya apa yo? Sila yang pertama kah? Kedua kah? Ketiga kah? Keempat? Karena ini tugas kelompok, jadi tolong didiskusikan bersama kelompoknya. Bu, kelompoknya siapa bu? Ulurnya lawan siapa? Boleh kan disimak? Ada. Ibu yang akan membacakan. Bagi yang namanya dipanggil, silahkan pindah ke sebelah sana untuk kelompok 1. Orangnya aja, orangnya lawan guntingnya yang pindah. Tasnya ada usah. Yang ada usah. Kalau kawannya ada. Kelompok 1 boleh dikosongkan Hafiz, Adik, Cakra, Sultan. Silakan ke sebelah sana. Adia, Amin, Mulyadi, Akila, Ayu. Silakan ke sana, ke sebelah sana. Betul. Ada usah. Si Amin, Adia, ya Amin, Adia. Kelompok kedua di sebelah sini, di wadahnya Abijam. Ajar, Marwah. Kelompok kedua didengarkan, kelompok kedua didengarkan. Alfi, Arjuna, Cakra, Nia, Marwah. Silakan ke sana. Marwah ke sana. Dokumennya 2 meja aja. Balik ke kursinya ke belakang. 2 meja aja. Di situ kan kalau di situ. Ambil kursi dia, tarik ke sebelah sana. Ketiga lawan Alfi lawan Arjuna. Kelompok ketiga di sebelah sini, Abijah, Asil, Muslim, Nadira, Rido, Sultan. Abijah, Asil, Muslim, Nadira, Rido, Sultan. Rido. Nggak usah ke belakang, Bi. Maju sini, Bi. Kursinya maju. Kelompok keempat sebelah sini. Fatih, Hafiz. Ajirnya berlima.
dirapikan sesuai bentuknya. Siapa yang tidak? Yang ada gunting, tolong dibantu, nah dipotong ini nah. Boleh nggak potong dua nih dulu, potong dua dulu, potong ini. Nah, digunting ini, bagi dua, satu datang Sultan, satu Rido, iya. Itu harus ada. Dibagi dua dulu Musda bagi dua dulu. Jadi karena adik, pokoknya bantu Imam kalau nah, itu ada gunting sesuai dengan bentuknya lah. Belakangnya sudah ada lemnya. Di belakang lambangnya itu sudah ada lemnya, double tipnya Ibu beri. Nah, kalau masih ada nempel lemnya, nah Ibu beri tambahan malah. Bintang satu. Ya sudah, cari yang baik aja guntingnya. Nanti bantu yang lain lah. Jangan asal nempelnya. Iya, satu lambangnya bintang. Iya, betul. Disesuaikan lah menempelnya sesuai sila pertama apa, lambangnya apa, maknanya apa. Siapa ya? Aku di mana? Itu guntingannya. Banyak berdua. Apa nih kawanannya di sini? Kira-kira itu sila keberapa? Sudah itu tidak nih. Aku bisa buat. Belajar. Tapi bujurlah, itu makna sila yang pertama. Ini kan lambang sila pertama bujur lah. Ada ingat lagunya lah? 1, 2, 3. Berarti bujur lah sila pertama gitu. Di mana
Ikat-ikat kotak-kotak itu sampai 9:12. Itu semua kon itu. Menolong sesama, bersikap sopan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, ikut kerja bakti itu sudah membahas ya. Ayo apanya sila kelima nih? Lambangnya kah, maknanya kah, bunyinya kah? Iya. Bunyi mana bunyi tulisannya? Tulisannya bunyi. Gitu loh. Tolongkan dulu guntingannya. Nah. Jangan pinjam aja. Ini ada yang udah gunting. Sampahnya lah pas menggunting lah. Sampahnya. Jangan mikir nih. Bantu ya. Bunyinya sila kedua. Bunyi di sini pintar. Bunyi. Kalau ini makna di sini. Sila keberapa tuh? Bunyi sila keberapa tuh?
berteduh dan beristirahat berakhir di mana? Waduh, ini sampah lah ya. Tempat berteduh tuh di mana? Di atas bintang kan? Di bawah kan? Di sini kan sayang? Tolong Pi, kawannya belum tuntung kita. Ibu Dara. Ya. Makna lambangnya, bintangnya apa maknanya? Lambang ini lambangnya artinya apa? Atau ini kira-kira arti dari dibantu kawan yang baru tuntung tuh nah. Takut dicakra ya kawan dia. Takut dicakra kalau dibantu kawannya. 5 menit lagi, waktu 2 menit lagi. Ada tuntungnya kan? Itu tempelis. Supaya kita salah ibadah kita bisa yang dicari untuk global apa?
Langsung aja lah. Berarti karena sudah ditempel, sudah dibaca kah semuanya? Kira-kira jawaban yang ditempel itu betul kah salah kah? Alvin, Cakra. Bisa diperhatikan kah? Nah, bisa diperhatikan kah Adin, Mungkin, Najar, Mija. Setelah ini ada soalnya. Soalnya, Kena akan ikut nilai Buantian ini menggawi kada tadi, membacai kada. Pi, sebentar lagi ulangan. Ini kada cuma bermain puzzle aja. Dalam puzzle-nya ada tulisan sikapnya yang harus kita bacai, yang harus ingat Sultan. Bujur-bujur. Habis ini jawaban yang pian tempel harus pandai dulu. Jawaban yang pian tempel itu belum tentu semuanya betul. Iyalah. Jangankan pian tahu betul atau salah, jawaban kawannya aja tahu lah tadi yang ditempel mana. Ada semuanya 4 mengerjakan dengan baik. Oleh sebab itu Juwita, diam dulu. Oleh sebab itu, habis ini Ibu beri kesempatan lah setiap kelompok untuk menyebutkan masing-masing satu sila. Mohon disimak, karena setelah ini ada soalnya. Ibu ambil nilai soalnya. Sudah bisakah menyebutkan? Ini perilaku hemat contoh sila berapa? 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah? Mari kita simak bersama-sama. Silahkan maju kelompok 1 untuk membacakan sila pertama. Perkenalkan diri, bacakan sila yang pertama aja. Silahkan semuanya maju. Cepat-cepat. Semuanya maju. Bawa hasil puzzle-nya. 1 orang memperkenalkan, ada yang membacakan jawabannya. Serius. Salam yang perkenalkan diri. Silakan dipimpin. Jangan salam. Ayo Bang. Ada Anggotanya siapa aja? Ada Akila. Jangan perhatikan. Siapa yang membacakan? Selain Akila. Sila pesannya. Kita perhatian. Langkah sila pertama adalah yang maknanya sama dengan kelompok lain, maknanya cahaya Tuhan yang menyinari manusia. Ada kelompok yang berbeda kan? Kelompok yang Alfi sama kan? Apa? Apa maknanya? Apa makna sila pertama? Apa Cakra? Yang disebutkan maknanya tadi apa? Dibaca. Dibaca. Apa bacaannya? Cahaya Tuhan yang menyinari manusia. Ulangi, Pip. Tuhan yang menyinari manusia. Lanjutkan. Bunyinya. Ya, terakhir sikapnya. Bacakan, Di. Baca aja, Di. Andi nggak ambil kan? Oh, nggak ada. Sip, min. Baca aja. Tugas bersama-sama. Ada soalnya. Iya. Sip, Gimana sih? Tuh. Beribadah sesuai agama sama nggak? Sama. Apa lagi, Min? Apa lagi? Berdoa dan bersyukur. Betulkah itu? Jadi itu merupakan contoh pengamalan sila yang
Dibaca. Pengamalan surah satu apa sih? Apa sih? Beribadah sesuai agama. Ulangi Sultan. Udah. Ingat mas, sudah itu sila yang pertama. Di kelompok satu silakan ditutup. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua silakan maju ke depan. 5, 4, 3, 2. Buka cakra, kita pegang tangan-tangannya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Ulangi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ya?
Kelompok 4 yang mana? Kelompok 4 pian yang sila kedua apa bacaannya? Pun? Sama kayak yang hebat kan? Yang hebat itu kan? Kalau kelompok 5 kan sila keduanya yang mana? Yang hebat juga? Yang menolong. Nah, jadi ada perbedaan. Yang mana yuk? Yang termasuk sila kedua yuk? Apakah hemat, menghormati hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain, bersikap adil dan hidup sederhana, atau menolong sesama, bersikap sopan dan ramah, menyinggung hak asasi manusia untuk kegiatan sosial? Yang mana? Yang mana yang muncul sikap kedua? Kita baca dulu. Sikap ada. Silakan dulu. Hadap ke sini semuanya. Hadap ke sini semuanya. Sini, hadap ke sini semuanya. Hadap ke sini semuanya. Sila kedua dan sila kelima kemungkinan ada yang tertukar karena isinya mirip. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan sila kelima adalah Kemanusiaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di situ lebih ditekankan untuk kita bisa saling membantu sesama manusia. Jadi karena di antara dua sikap tadi yang banyak saling membantu antar sesama manusia, habis itu ikut kegiatan kerja bakti. Yang mana kira-kira menolong sesama? Yang mana? Yang betul yang merupakan sila kedua? Yang menolong sesama. Berarti hemat, hidup sederhana,
Sudah semua, sudah sama semua Kak? Beri lanjut silakan. Silakan duduk kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Umi, Juwita, Najar, Nija, Mungkir, Adit. Beri tepuk tangan kelompok 5. Ada istirahat dulu. Kalau kami bilang dengan bujur ada istirahat. Perhatikan. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi istirahat. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi istirahat. Bila ibu pada tuntuk, ada istirahat. Bisa nggak disimak? Habis ini masih ada latihan. Masih ada menjawab pertanyaan ibu. Kan masih panggil ibu kan tampil. Ada istirahat. Dina. Masih panggil. Belajar apa tadi? Pancasila. Nilai Pancasila. Sila berapa aja? Sudah mengerti kah? Apa? Apa yang sudah ngerti? Di, sudah mengerti apa, Di? Nilainya kan sudah tahu nggak? Ya, bacakan, sebutkan satu nilai untuk sila pertama. Apa sikap yang sesuai sila pertama? Harus membaca di situ. Diingati aja. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa perilaku yang sesuai dengan sila pertama? Boleh Amin atau Mulyadi bantuin. Ketiga ngerti yang tahunya. Apalah? Beribadah. Sikap yang sesuai sila yang pertama. Ulangi Nija. Ulangi sikap yang sesuai sila pertama.
ini? Mengertilah sudah? Mengertilah sudah pelajaran hari ini? Kalau belum mengerti, masih tetap belajar, kira-kira bisa berubah nggak, Bi? Minta tolong itulah. Kalau misalkan memang belum bisa, ibu kan mau mengadakan pas ulangan itu. Cara ibu membantu ibu Rupiah ya pas mengajar di kelas ini. Bisa ibu memberi nilai 100 semua. Tapi apa gunanya nilai itu kalau sebenarnya biar kalian tahu?